Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil makalah yang telah kami laksanakan bersama rekan saya, yaitu saudari Rizky Amilatul Azizah dan saudari Dia Iza Afiqah, dengan makalah yang berjudul Munculnya tradisi rasional pada masyarakat Yunani dan Romawi di Eropa. Untuk pemateri yang pertama yaitu dengan saya sendiri, yang kedua saudari Rizky Amilatul Azizah, dan yang ketiga saudari Dea Iza Afiqah. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya ya. Asal-usul munculnya faham rasionalisme. Faham rasionalisme ini dilatar belakangi oleh kegelisahan para pemikir pada abad pertengahan terhadap sikap masyarakat yang saat itu hanya mempercayai sebuah tradisi, dogma gereja tanpa mau memahaminya. Mereka tidak puas dengan apa yang selama itu mereka lakukan, disebabkan campur tangan dengan gereja yang sangat dominan terhadap gerak-gerik atau langkah mereka. Namun, menurut sejarah sebenarnya secara teknis, rasionalisme ini telah ada sejak masa Yunani kuno, di mana Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Satu tokoh penting yang amat masyhur sebagai pencetus paham rasionalisme ini adalah Descartes, seorang filosof kelahiran Perancis. Ia juga ingin filsafat dikembalikan kepada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Ia juga ingin menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Konsep rasionalisme. Secara bahasa, rasionalisme bisa dipilah dari kata dasar rasional dan isme. Rasional dapat diartikan masuk akal sesuai dengan nalar, sedangkan isme adalah faham. Jadi dapat disimpulkan rasionalisme adalah faham yang menyatakan bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan prinsip-prinsip pokok terhadap sesuatu kebenaran yang menurut logika, tetapi tidak bersifat analitik. Dari pengertian bahwa rasionalisme mengedepankan akal sebagai landasan dalam memperoleh pengetahuan, aliran ini memiliki konsep yaitu meragukan segala sesuatu hingga akal mampu menganalisis sesuatu hal yang mereka ragukan, hingga akhirnya mereka meyakininya. Selanjutnya, rasionalisme dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bidang agama, yang kedua ada bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas. Biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Dan selanjutnya ada bidang filsafat. Bidang filsafat rasionalisme adalah lawan empiris, di mana rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika yang sangat berguna bagi teori pengetahuan. Selanjutnya ada ciri-ciri rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Yang kedua, akal pemegang authority terakhir bagi penentu kebenaran. Yang ketiga, sikap atau pemikiran yang mempercayai bahwa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika ia didirikan tanpa asas rasional. Yang keempat, setiap benda hanya boleh dijelaskan melalui satu sistem saja. Yang kelima, optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan ditunjang
oleh kemajuan sains dan teknologi. Yang ketujuh, rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemoderanan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka perilaku golongan aktorasionalis ini identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analisis kebijakan dan profesional yang terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional dalam menghadapi masalah-masalah publik. Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelum dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat tersedia. Oleh sebab itu, golongan atau gaya kerja rasionalis cenderung seperti gaya kerja orang perencana yang komprehensif, yakni seseorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul dan menguji setiap alternatif yang mungkin berakibatkan dan didukung terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tokoh-tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Yang pertama ada René Descartes. Descartes adalah filsuf Perancis yang dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1596 Masehi di wilayah Turin, Prancis. Pada zaman dulu, Descartes pantas mendapat julukan sebagai Bapak Filsafat Eropa modern karena pemikirannya. Pemikiran-pemikiran Descartes antara lain yang pertama, yaitu keraguan sebelum keyakinan. Descartes menciptakan metode keraguan yang ia gunakan untuk menguji pengetahuan-pengetahuannya yang lampau, di mana ia bisa memilih yang benar dan menghindari yang salah. Di balik metode keraguan yang diciptakan, ada tujuan untuk sampai kepada keyakinan. Ia menanamkannya dengan keraguan metodologis. Yang kedua, wujud jiwa. Sesungguhnya, keraguan terhadap segala sesuatu dalam pengetahuan kita dapat menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran yang tidak diragukan. Begitulah Descartes mengucapkan ungkapan terkenalnya, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Di sini kita melihat bahwa Descartes menetapkan wujud jiwa dan bukan badan, karena Descartes Di sini kita melihat bahwa Descartes menetapkan wujud jiwa dan bukan badan, karena Descartes berbicara tentang zat yang berpikir, bukan badan yang dapat diindera. Yang ketiga, bukti adanya Tuhan atau Allah. Descartes mencoba membuktikan eksistensi Tuhan dengan 3 bukti. Bukti yang pertama, keraguan. Keraguan adalah bukti bahwa manusia menyadari bahwa dirinya bersifat kurang dan terbatas. Yang kedua, akan tetapi, manusia tidak akan menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, kecuali jika ia memiliki ide atau konsep tentang kesempurnaan dan ide atau konsep tentang eksistensi yang betul-betul sempurna. Dan yang ketiga, tak mungkin konsep tentang kesempurnaan mampu diwujudkan oleh manusia dalam dirinya, karena dirinya adalah eksistensi yang bersifat kurang, dan sesuatu yang kurang tidak bisa menjadi sumber dari sesuatu yang sempurna. Dan yang keempat, jadi ide atau konsep tentang kesempurnaan diletakkan dalam jiwa kita oleh suatu eksistensi yang sungguh sempurna, yaitu Allah. Dan pemikiran Descartes yang keempat
adalah wujud alam luar. Dalam alam luar, kita menemukan banyak objek melalui indera, di mana Descartes meragukan apa yang disaksikan oleh indera. Akan tetapi, menurut Descartes, akal kita memiliki kesiapan untuk menerima objek-objek itu, karena kita sudah menetapkan keabsahan pengetahuan kita dengan eksistensi Allah. Tokoh yang kedua ada De Spinoza. Ia mengeluarkan pendapat bahwa akal adalah tumpuan dari segala sesuatu, tidak ada pengetahuan yang terlepas dari akal. Bahkan Tuhan pun menjadi sasaran akal dan interpretasi religius. Alasannya, kekuasaan dan kebesaran Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan berfungsinya akal. Akal merupakan karunia Tuhan yang tertinggi harganya. Akallah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Kenyataan mereka masih bisa berpikir dan selalu merespon apa yang mereka tangkap walau hanya dengan panca indera. Naluri merupakan kemampuan vital yang diperoleh manusia sebagai makhluk hidup. Sama halnya manusia hidup dilengkapi oleh 4 hidayah Tuhan, yaitu yang pertama hidayah indrawi, yang kedua hidayah naluri, yang ketiga hidayah al-akhliyah, dan yang keempat hidayah al-diyat. Sama halnya manusia hidup dilengkapi oleh 4 hidayah Tuhan, yaitu yang pertama hidayah indrawi, kedua hidayah naluri, ketiga hidayah al-akhliyah, dan yang keempat hidayah al-diyat. Yang ketiga ada Leibniz. Leibniz adalah filsuf Jerman, lahir di kota Leipzig, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengacara dan guru besar bidang etika di salah satu universitas kota itu. Sejak kecil, Leibniz mulai membaca buku-buku di perpustakaan ayahnya. Ia kemudian melanjutkan studi di universitas tempat ayahnya mengajar. Selanjutnya, ia mendalami filsafat dan matematika di bawah bimbingan guru-guru besar masa itu. Ia juga memiliki pemikiran filsafat Yunani dan Kristiani. Leibniz pun mempelajari karangan-karangan Pascal, filsafat Descartes, dan Spinoza. Ia menciptakan alat hitung yang ditiru dari Pascal, serta melakukan improvisasi karena di situ ia menambahkan penambahan, pengurangan, pembagian, serta sebagian akar bilangan. Jumlah karya-karyanya tidak bisa ditentukan, tetapi selain makalah-makalah yang pernah ditulis, jumlah karya-karyanya mencapai lebih dari 100. Karya-karya itu belum sempat dipublikasikan saat ia masih hidup, kecuali sebagian kecil saja. Sampai saat ini, karya-karya itu masih berbentuk manuskrip atau tulisan tangan. Di antaranya buku-bukunya adalah Kajian tentang Pengetahuan, Hakikat dan Makna, Mazhab Baru tentang Alam dan Hubungan Substansi, Usaha-usaha baru dalam pemahaman manusia, dan monadologi. Pemikiran Leibniz, mazhab monadologi Leibniz mengasumsikan adanya substansi-substansi yang terbatas jumlahnya yang dianggap sebagai unsur-unsur utama dalam susunan alam. Ia menyebutnya dengan monad, artinya bagian-bagian tak terpisahkan. Monad adalah atom-atom spiritual, bukan material dan tidak menempati ruang. Ia berbeda dengan atom yang dipelajari ilmu-ilmu alam yang dianggap Leibniz tak lain sebagai atom-atom nyata. Karakter terpenting monad atau atom spiritual adalah sebagai berikut. Yang pertama, monad adalah suatu eksistensi hidup atau atom hidup yang seluruhnya merupakan kekuatan aktif
yang selalu cenderung bekerja dan bergerak. Yang kedua, ia tidak berbentuk, tidak berskala, dan tidak terbagi. Yang ketiga, ia tidak berbentuk dari apapun dan tidak musnah sendiri, tetapi mesti ada yang menciptakannya. Dan yang terakhir, yang keempat, dari monad bentuk-bentuk